Polresta Padang kembali mengungkap sejumlah kasus kejahatan seksual dengan korban anak di bawah umur. Seorang perempuan menjadi korban kekerasan seksual oleh pria tidak dikenal di kawasan Cipinang Besar Utara, Jatinegara, Jakarta Timur. Korban mengaku peristiwa itu terjadi pada 27 Oktober lalu di ruangan dekan. 3 santri laki-laki di Solok, Sumatera Barat menjadi korban pelecehan seksual yang diduga dilakukan pengasuh pondok pesantren. Kasus-kasus kekerasan seksual terus terjadi. Tak henti-hentinya kita dengar cerita pedih dan pilu yang mengiris hati. Orang yang tak berdaya menjadi korbannya. Kekerasan seksual bisa terjadi di lingkungan masyarakat, teman, bahkan keluarga. Apalagi di era digital yang semakin canggih ini, bentuk kekerasan seksual semakin beragam. Bisa terjadi melalui foto, video, hingga telepon seks. Terjadinya kekerasan seksual memberikan dampak yang besar bagi korban, juga lingkungan sekitarnya, membawa dampak psikologis jangka panjang untuk korban. Tindakan menormalkan, bahkan mengglorifikasi pelaku justru membuka luka lama korban yang membuat trauma yang berkepanjangan. Teman-teman, terdapat beberapa stigma masyarakat yang salah tentang kekerasan seksual yang perlu diluruskan kembali. Di antaranya yaitu: pertama, kekerasan seksual hanya pada perempuan. Salah. Kekerasan seksual bisa terjadi pada siapapun terlepas dari apapun gendernya. Misalnya, ada cowok godain cewek atau cewek godain cowok. Jika yang digoda itu sudah merasa tidak nyaman, tindakan itu tergolong pelecehan seksual. Yang kedua, pelaku kekerasan seksual hanya dilakukan oleh orang asing yang tidak dikenal. Salah. Menurut data dari ybca.org, 93% anak-anak korban kekerasan seksual mengetahui siapa pelakunya. Lalu kurang dari 10% pelaku adalah orang asing yang tidak dikenal dan lebih dari 90% pelaku adalah keluarga dan teman. Yang ketiga, kekerasan seksual hanya terjadi dari kontak fisik. Salah. Kekerasan seksual itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu verbal dan non-verbal. Kekerasan seksual non-verbal seperti berkomentar yang menjerumus ke arah seksual, catcalling yaitu perbuatan yang mengganggu keamanan dan kenyamanan seseorang, modus secara berlebihan, dan memberikan tanggapan bernafsu dan mencurigakan. Menurut bab 1, Ketentuan Umum Pasal 1 RUU PKS, definisi kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan fungsi reproduksi secara paksa bertentangan dengan kehendak seseorang yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas karena ketimpangan relasi kuasa dan atau relasi gender yang berakibat atau mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan atau politik. RUU PKS sebelumnya mengkategorikan bentuk kekerasan seksual menjadi 9 bentuk, sebagaimana tertuang dalam bab 5, pasal 11, ayat 2, bentuk pelecehan seksual meliputi 1. Pelecehan seksual, 2. Eksploitasi seksual, 3. Pemaksaan kontrasepsi, 4. Pemaksaan aborsi, 5. Perkosaan, 6. Pemaksaan perkawinan, 7. Pemaksaan pelacuran, 8. Perbudakan seksual, 9. Penyiksaan seksual. FPL atau Forum Pengada Layanan menegaskan bahwa 9 tindak pidana kekerasan seksual yang tertuang dalam RUU PKS nyata terjadi di tanah air ini. Pelecehan seksual terdapat beberapa macam. Yang pertama, pelecehan secara fisik. Pelecehan fisik melibatkan semua jenis kontak fisik yang tidak diinginkan oleh korban. Misalnya, perilaku berupa paksaan yang dilakukan seseorang untuk berkencan atau melakukan hubungan seksual. Yang kedua, pelecehan secara verbal. Pelecehan verbal ditunjukkan melalui kalimat berbau seksual yang menimbulkan rasa tidak nyaman. Kalimat tersebut dapat berupa komentar, ejekan, lelucon, perkataan tersirat, siulan, serta pertanyaan mengenai kehidupan seksual korban.
Yang ketiga, pelecehan secara nonverbal atau isyarat. Jenis pelecehan ini terkait dengan bahasa tubuh seseorang yang mengisyaratkan perilaku dan nada seksual, seperti menatap dengan nafsu, menjilat bibir, mengerlingkan mata berulang kali, isyarat tangan, dan sebagainya. Yang keempat, pelecehan secara visual. Pelecehan visual tengah marak di dunia digital yang serba ramah akan konten visual. Bentuknya berupa memberikan konten pornografi dalam bentuk visual, seperti foto, poster, gambar kartun, hingga pelecehan komunikasi elektronik lain, via WhatsApp, SMS, dan email. Yang kelima, pelecehan secara psikologis dan emosional. Bentuk pelecehan secara psikologis dan emosional bisa berupa permintaan penuh nafsu yang tidak diinginkan, hingga ajakan mengganggu secara terus-menerus atau teror, seperti kencan yang tidak diharapkan, celaan, dan hinaan yang bersifat seksual. Dari kekerasan seksual, yaitu 1. Gangguan makan, 2. Ada vaginismus, 3. Depresi. Depresi adalah dampak negatif yang paling banyak dialami korban pelecehan seksual. 4. Disosiasi. 5. Ada dyspareunia. 6. RTS atau Rape Traumatic Syndrome. 7. Dampak sosial. Korban kekerasan dan pelecehan seksual sering dikucilkan dalam kehidupan sosial. Hal yang seharusnya dihindari karena korban pastinya butuh motivasi dan dukungan moral untuk bangkit lagi menjalani kehidupannya. 8. HSDD atau Hypoactive Sexual Desire Disorder. 9. Self-harm. Sengaja melukai diri sendiri sebagai bentuk tekanan emosional yang telah dirasakan. Untuk melepaskan tekanan emosional tersebut, penyintas melukai dirinya. 10. Serangan panik. Serangan panik adalah tingkat kecemasan atau tingkat ketakutan yang intens yang terjadi secara langsung atau tidak langsung adanya bahaya. Serangan panik ini cenderung dialami oleh korban pelecehan seksual karena stres yang begitu tinggi akibat traumanya. Cara mengatasi trauma korban kekerasan seksual. Yang pertama, bertemu dengan konselor. Temuilah konselor yang berspesialisasi dalam menangani hal tersebut, supaya kamu bisa ditangani dengan baik. Yang kedua, menulis kejadian yang dialami. Menurut beberapa penelitian, menulis bisa mengurangi kesedihan, trauma, insomnia, dan bisa merasa lebih lega. Yang ketiga, tidak menyalahkan diri sendiri. Apa yang terjadi itu bukan salah kamu, dan yang harus disalahkan adalah pelakunya. 4. Bicara dengan orang yang terpercaya. Bicarakan hal tersebut kepada orang tua, keluarga, teman, dan orang yang kamu percaya lainnya. 5. Bergabung dengan support group. Kelompok tersebut berisi orang yang pernah mengalami hal tersebut atau serupa dan bisa saling memberikan dukungan. Implementasi nilai Pancasila terhadap kekerasan seksual. Kekerasan seksual melanggar nilai-nilai Pancasila, terutama sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana pada butir ini menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Sila ini menjelaskan mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antara sesama manusia. Oleh karena itu, kita harus saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan, dan sebagai bangsa Indonesia, kita harus merasa bagian dari masyarakat internasional serta mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Sekolah hendaknya mengembangkan program pendidikan dengan kurikulum yang bermuatan nilai-nilai kemanusiaan positif universal seperti rasa hormat, integritas, kejujuran, dan kasih sayang. Dibutuhkan pondasi dasar bagi masyarakat, yaitu pendidikan agama sesuai sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Pokok butir ini adalah percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai ketuhanan yang dikehendaki dalam Pancasila meminjam istilah Bung Karno, nilai-nilai kebudayaan dan berkeadaban, yakni nilai-nilai etis ketuhanan yang digali dari nilai pragmatis agama yang bersifat inklusif, membebaskan, memuliakan keadilan dan persaudaraan, ketuhanan yang lapang dan toleran, yang memberikan semangat kegotong royongan dalam rangka pengisian etika sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Fondasi untuk menyiapkan masyarakat yang bertanggung jawab dengan dirinya sendiri dan orang lain, yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok butir ini mengembangkan perbuatan-perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Mari kita bersama-sama bergandengan tangan menyiapkan diri menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas. Segala bentuk kekerasan seksual dapat membawa dampak psikologis jangka panjang pada korban. Oleh karena itu, kami sebagai mahasiswa sangat mendukung Kemendikbud untuk merilis Permendikbud nomor 30 tahun 2021.
Mengingat banyak korban kekerasan seksual yang merasa trauma dan takut untuk melaporkan kasus-kasus yang mereka hadapi karena tidak adanya payung hukum yang melindungi. Nah, dengan adanya Permendikbud ini menjadi langkah awal untuk menegakkan keadilan. Permendikbud ini seperti sebuah janji kepada korban bahwa ada payung hukum dan menjamin masalahnya akan terselesaikan bersama-sama. Jadi, para korban tidak harus trauma sendirian. Teman-teman semua, beranilah untuk angkat suara kalian. Kami tidak ingin kekerasan seksual menjadi budaya yang terus-menerus menjadi hal biasa yang terdengar. Tindakan menormalkan dan mengglorifikasi pelaku justru membuka luka lama bagi si korban dan membuat trauma yang berkepanjangan. Maka, Stop kekerasan seksual.